Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dengan NIM 2002-110707, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Setiawan. Video kali ini berisi tentang bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini. Untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, yuk sama-sama kita simak video ini. Dampak dari penyebaran virus COVID-19 tidak hanya krisis kesehatan masyarakat, tetapi juga krisis ekonomi nasional. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi guna mengembalikan ekonomi nasional ke arah yang lebih positif. Dari segi APBN, penerimaan negara sebesar Rp1.743,65 triliun guna mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui intensif pajak, di mana pengeluaran negara sebesar Rp2.750,03 triliun guna mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pengadaan vaksin, kartu sembako, PKH, prakerja, dan sebagainya. Sehingga defisit sebesar 5,7% diantisipasi dengan pembayaran hutang sebesar Rp1.177,4 triliun. Pertumbuhan ekonomi regional tertinggi di tahun 2020 terjadi di kawasan Papua dan Maluku 1,44%, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2020 terjadi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara 5,01%. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar minus 2,1% dengan pendapatan per kapita sebesar 59,6 juta atau sekitar 3.911,7 US dollar. Akibat pandemi COVID-19, pendapatan per kapita menurun sehingga Indonesia turun kelas menjadi berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income. Terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat dikarenakan pandemi COVID-19 membuat kondisi perekonomian dan naiknya harga kebutuhan sehari-hari sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut membuat komponen inflasi, yaitu di mana komponen inti mengalami kenaikan sebesar 0,14% dan untuk komponen barang bergejolak dan harga yang diatur pemerintah masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,23% dan 0,21%. Memasuki tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia masih tercatat surplus. Surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 5,52 miliar US dollar. Pemerintah memprediksi tren surplus neraca perdagangan akan masih terus berlanjut. Di sisi lain, kinerja impor juga terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan industri akan impor bahan baku. Nilai tukar rupiah sepanjang bulan Juni 2021 cenderung melemah yang ditutup pada level Rp14.542 per US dollar pada akhir Juni, yaitu 30 Juni 2021. Posisi tersebut membuat rupiah melemah 1,8% dibandingkan akhir bulan sebelumnya. Secara year to date, rupiah telah melemah 3,1%. Pelemahan rupiah tersebut tidak lepas dari faktor dalam ataupun luar negeri, di mana dari sisi internal dipengaruhi oleh lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Pembatasan aktivitas sosial yang dilakukan untuk mengurangi penularan virus COVID-19 menyebabkan sempat berhentinya kegiatan perekonomian. Permintaan atau konsumsi domestik pun menurun.
Kondisi tersebut mendorong para perusahaan dan pelaku usaha untuk merumahkan sebagian karyawannya atau memberhentikan pekerjanya. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Pada tahun 2021 yaitu bulan Februari tercatat sebesar 8.746.8 jiwa pengangguran. Berbicara mengenai kelebihan perekonomian di Indonesia, ada beberapa kebijakan baik yang telah diterapkan pemerintah sehingga ekonomi di Indonesia lebih cepat pulih. Di mana bangkitnya ekonomi di tengah ketidakpastian ini, pemerintah bisa menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi, kemudian perdagangan dan inovasi, serta meningkatkan kemampuan para pekerja melalui program Kartu Prakerja. Kemudian, bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sebab, tanpa program tersebut, kemungkinan lebih dari 5 juta jiwa masyarakat Indonesia jatuh ke jurang kemiskinan. Namun, penting agar program tersebut tepat sasaran. Negara yang memiliki perekonomian yang bagus ialah Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menguasai aspek seluruh perekonomian di dunia, perekonomian yang maju dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Segala keputusan ekonomi ataupun politik sangat berpengaruh di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Amerika Serikat menerapkan ekonomi kapitalis campuran yang didukung oleh infrastruktur serta sumber daya alam yang melimpah, produktivitasnya yang tinggi, dan teknologi yang canggih. Dan tidak hanya itu, mata uang Amerika Serikat menjadi rajanya mata uang dunia. Indonesia bisa mengambil contoh dengan Amerika Serikat, yaitu dengan mekanisme perekonomiannya, yaitu dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan berbagai produktivitasnya. Dan Indonesia juga bisa menerapkan ekonomi kreatif. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.